Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita pagi hari ini menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Sebab Tuhan adalah kebenaran setiap kita. Dia yang telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari bawa hidup kita lebih lagi sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup serta yang berkenan pada Allah. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dia adalah kebenaran setiap kita. Mari katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Ini iman kami, bahwa biar hati kami Tuhan terus menyembah-Mu, mata kami Tuhan terus memandang-Mu. Dunia tak bisa membawa kami lepas dari kasih-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu yang sungguh terbesar, kasih-Mu yang sungguh termulia dalam kehidupan kami. Bahwa kami lebih lagi mengerti dan kehendak Allah, rencana Allah dalam setiap kehidupan kami Bapa. Oleh karena itu, kami mau persiapkan hati kami untuk menerima taburan dan kebenaran akan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, berkati telinga kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam setiap kehidupan kami melalui kebenaran akan firman-Mu ini Bapa. Ajari setiap kami Bapa. Sungguh menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa karena kasih karunia Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengawali segala sesuatu dengan firman Tuhan supaya di dalam semua pekerjaan aktivitas kita mendapatkan berkat daripadanya. Oleh karena itu hari ini ada sebuah tema yang indah di dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan membuat kita menerima rahmat dan kasih karunia-Nya. Saya ulang, hari ini hadirat Tuhan membuat kita menerima rahmat dan kasih karunia-Nya. Mari kita baca bersama-sama dari kitab Ibrani 4 ayat 14 sampai ke 16. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti mempunyai cita-cita untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang baik, menjadi orang-orang yang sukses dan terpandang. Tentu untuk memperoleh segala sesuatu itu dengan bekerja keras dan dibarengi dengan semangat yang tinggi untuk mencapai sebuah keberhasilan. Demikian pula kehidupan rohani kita juga harus berani bagaimana kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Karena setiap orang layak untuk menghampiri dan patut menghampiri tahta kasih karunia Tuhan tersebut. Namun tidak semua orang mampu menghampirinya. Ada kalanya kita tidak mempunyai keberanian. Ada juga karena merasa kita tidak pantas untuk meraihnya. Tetapi melalui Yesus Kristus kita layak dan dimampukan untuk datang menghampiri tahta kasih karunia tersebut. Kesetiaan, keberanian, ketaatan untuk meraih tahta kasih karunia tersebut yang kita perlukan adalah melalui iman, kepercayaan kita kepada Allah. Sebab melalui iman kepercayaan itulah kita mendapatkan sebuah kemenangan dan keselamatan bagi kita. Orang yang tidak memiliki iman, kepercayaan, tentu orang tersebut tidak percaya kepada Allah. Nah, keberanian adalah kunci kesuksesan. Keberanian sangat kita butuhkan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Ada banyak hal yang membuat kita tidak mampu menghampiri tahta kasih karunia Allah. Mungkin kita ragu bahwa Tuhan tidak mau menolong kita. Atau mungkin merasa
kita tidak pantas untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Nah, mari kita melihat sebuah kisah, yaitu kisah tentang Yosua, di mana ketika dia memimpin bangsa Israel, ketika 5 raja orang Amori menggempur dari bangsa Israel ini, ketika itu bangsa Israel berdiam di daerah Gibeon, dan pasukan mereka itu tidak imbang karena mereka mengenal arena pertempuran dan jumlahnya pun lebih banyak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yosua? Dia tampil menjadi seorang pemimpin maju berperang. Ia percaya dan punya keberanian bahwa Tuhan menyertai mereka sesuai dengan janjinya. Dia akan menyerahkan musuhnya ke dalam tangannya. Yosua memegang sebuah janji Tuhan dan penuh keberanian, maka dia berani memimpin tampil di medan perang. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengirimkan roh kebingungan, menurunkan hujan batu, kemudian meluluh lantakkan pasukan Amori. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua meminta juga agar matahari dan bulan berhenti. Dan di situ Alkitab sudah mencatat, bahkan sebelumnya tidak pernah ada. Apa yang dilakukan Yosua? Dia mengalami sebuah masalah yang menerpa, mengepung saat itu. Dia tampil dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan terlebih kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, terlebih lagi kita telah memiliki Yesus sebagai imam besar yang menjadi pengantara kita dengan Allah. Maka Tuhan sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang sudah Ia tetapkan, dan Allah sendiri yang berperang di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan sudah menentukan kita ini menjadi seorang pemenang atas kehidupan ini. Masalah memang mungkin kelihatan besar, dan masalah yang besar itu dapat dipergunakan oleh Tuhan untuk memperlihatkan kuasa Tuhan yang jauh-jauh lebih besar. Dan Tuhan sendiri yang pasti memberikan pertolongan untuk kita yang tepat. Maka carilah kehendaknya dan berdoalah untuk hal-hal yang besar, yang ajaib. Maka kita akan melihat bagaimana roh Allah bergerak dan melakukan hal-hal yang mustahil. Maka janji Tuhan akan terjadi. Hanya kita memerlukan sebuah keberanian. Keberanian untuk mendapatkan lebih banyak kasih karunia. Semakin kita berani mendekati tahta kasih karunia, maka semakin banyak anugerah Allah yang akan mengalir di dalam kehidupan kita. Semakin kita takut melihat diri kita seperti apa yang kita rasakan, maka sedikit kita akan menikmati kasih karunia itu sendiri. Karena keberanian itu menjadi lawan dari sebuah ketakutan. Keberanian itu identik dengan iman. Sebab mereka yang memiliki iman pasti memiliki sebuah keberanian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau membaca dari keseluruhan pasal 11 dari kitab Ibrani, di sana dinyatakan bagaimana pahlawan-pahlawan iman menghadapi situasi yang sulit dan mustahil untuk dapat diselesaikan. Tetapi dengan iman mereka bisa menghadapi dan menang. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, imanlah, semua yang ada di tahta kasih karunia itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hampirilah setiap waktu kasih karunia dengan iman, sebab di sana sudah duduk Imam besar agung kita yang siap membela kita.
dan kita akan menerima yang namanya rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk mendapatkan sebuah pertolongan yang tepat pada waktunya. Seperti tadi yang sudah kita baca di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Kita sebagai pengikut Kristus yang telah mempercayakan diri kita kepada Tuhan sekali untuk selama-lamanya, maka harus secara langsung di dalam doa menghadap tahta anugerah Tuhan, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah itu untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Dalam Kristus sekarang kita dapat menghadap tahta kasih karunia dan tahta belas kasih Tuhan tanpa takut akan mati karena kekudusan tahta itu. Karena apa? Ketika bangsa Israel atau di dalam zaman perjanjian lama, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu ada satu tujuan, yaitu bagaimana beribadah kepada Allah yang benar. Ketika Musa membuat atau membangun sebuah kemah suci dengan segala perabotannya, di dalam kemah suci itu ada pembagian yang namanya bagian-bagian kemah suci. Ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Seorang imam akan menerima atau bisa berbicara dengan Tuhan, menghadap kasih karunia-Nya melalui ruang maha kudus. Jadi ruang maha kudus itu merupakan lambang kehadiran Allah. Allah disitulah bertahta di dalam ruang maha kudus. Sehingga ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, tidak bisa secara langsung. Hanya imamlah yang bisa berbicara kepada Tuhan. Dan itu pun mengandung sebuah risiko yang sangat tinggi dengan kekudusan dari Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui karya salib Kristus kita sudah ditebus dan kita sekarang ini dianugerahkan yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita selama 24 jam. Kalau kita kalikan 24 jam kali 7 hari, setiap hari artinya, setiap hari Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, di dalam kehidupan. Maka bait suci asli di dalam hidup kita. Kita bisa menerima rahmat dan anugerahnya karena kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Yang perlu kita lakukan adalah harus sungguh-sungguh di dalam Kristus dan melakukan segala perintahnya. Dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kita ini akan menikmati berkat yang membahagiakan. Oleh sebab itu, barang siapa yang percaya kepada Allah, dia akan percaya bahwa Allah itu ada, senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Itulah yang namanya hadirat Allah. Kita bisa rasakan melalui karya Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan kita. Melalui iman kita memperoleh macam-macam berkat dari kasih karunia Allah. Itu sebabnya kita harus tetap beriman teguh sampai pada kesudahannya. Sehingga kita senantiasa beroleh yang namanya kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hadirat Tuhan membuat kita menerima rahmat dan kasih karunia. Di dalam hadirat Tuhan, kita akan memiliki yang namanya pengenalan yang benar akan Dia secara pribadi. Bukan hanya sekedar kata orang, tetapi memiliki hubungan kasih dan komunikasi. Kasih dan komunikasi dua arah antara Allah dan kita secara pribadi. Di dalam hadirat Tuhan, juga Tuhan menyingkapkan rahasianya kepada kita. Sehingga kita lakukan itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Bukan hanya sekedar rutinitas. Tetapi kita mengenal dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita akan mengalami hidup yang diubahkan. Diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaannya yang semakin besar.
dan menerima akhirnya. Menerima rahmat dan kasih karunia serta pertolongan Tuhan. Itu adalah diam di dalam hadirat Tuhan. Kemudian hadirat Tuhan itu sangat penting dan harus tetap dijaga, dipelihara, karena semua akan membawa kita berjalan di dalam dimensi yang baru, yaitu dimensi roh. Keadaan orang terus-menerus akan memelihara hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Jadi hadirat Tuhan itu harus kita pelihara. Bagaimana kita memelihara hadirat Allah? Yaitu kita harus tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Artinya semua aspek hidup kita terhubung dengan sumbernya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita adalah ranting dan Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Ranting itu sangat tergantung kepada pokok anggur, tetapi pokok anggur tidak tergantung kepada ranting. Tanpa pokok anggur, ranting tidak berguna dan tidak ada kehidupan, tidak berdaya. Di luar itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kita harus melekat kepada sang pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Itu tinggal di dalam Kristus, dan apapun yang terjadi kita tetap memilih yang namanya percaya sampai garis akhir. Tetap bergantung dan melakukan firman Tuhan, memegang teguh janjinya. Itu adalah memelihara hadirat Allah, yaitu tinggal di dalam Kristus. Yang berikutnya, supaya kita tetap tinggal di dalam hadirat Allah, hati kita semakin melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan pasti melakukan perintah-perintah Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan, motivasinya hanya rindu untuk menyenangkan Dia, serta tidak mau menyalahkan kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan karunia, talenta untuk kita lakukan bukan untuk pribadi, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan memelihara hadirat Tuhan yang berikutnya, bagaimana kita menyalibkan daging ini. Kedagingan hidup kita dalam pertobatan, maka kita harus menyerahkan diri. Kita harus menyerahkan untuk hidup dipimpin oleh roh. Dan kita tidak akan menuruti keinginan daging. Dengan demikian kita semakin taat dan hidup melalui pimpinan roh Tuhan. Kapasitas kita akan semakin besar, diperbesar, dan dapat dipercaya untuk melakukan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh Tuhan semakin tinggi, semakin tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya di dalam hadirat Tuhan kita diberikan roh yang rela memakai kehendak kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Hadirat Tuhan adalah sesuatu yang dikehendaki, yang dirindukan oleh seseorang untuk terus dekat, terus intim dengan Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan berbicara tentang penyertaan Tuhan berdasarkan hubungan dengan kasih. Marilah kita lebih sungguh-sungguh menyediakan waktu dan rindu akan Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas berdoa, membaca firman, tetapi juga kita mengarahkan seluruh hati, jiwa kita untuk menyembah Dia, untuk mendengarkan suaranya, mengikuti tuntunannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti ayat yang kita baca menjadi ayat nats kita hari ini, sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, selama kita mencari, selama kita berusaha, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat. Dan mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini aktivitas kita senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia itu. Dan Tuhan akan memberikan rahmat. Dan kita menemukan kasih karunia dan pertolongannya tepat pada waktunya. Selamat beraktivitas, mari kita berdoa.
Allah yang baik, Allah yang setia, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru, atas berkat yang baru. Terima kasih atas firman-Mu sebagai landasan hidup kami di hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Berikan kami sebuah keberanian, berikan kami iman yang kuat, agar mampu hari ini untuk masuk di dalam setiap pekerjaan, setiap tugas kami hari ini, setiap pergumulan hidup kami. Bahwa setiap kami untuk masuk di dalam tahta kasih karunia-Mu dan tetap tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami kepadamu Tuhan. Dan bawa kami untuk memiliki hati yang semakin melekat kepadamu. Dan mampukan kami untuk mematikan setiap keinginan daging kami, agar kami tetap dan siap menerima setiap rahmat dan menemukan kasih karunia itu dan pertolongan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memasuki hari ini dengan kasih karunia yang datangnya dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.